siap memuji menyembah Tuhan? Goyang-goyangkan tanganmu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus yang kami rindukan dalam hidup setiap kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan yang datang kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami yang begitu rindu akan Engkau. Biar Engkau penuhi setiap kami, Engkau jamah hati setiap kami. Sebab hanya Engkau yang layak untuk kami sembah dan kami tinggikan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini setiap kami yang siap untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Sebab hanya Engkau Tuhan, tempat perlindungan bagi setiap kami. Dan kami tahu bahwa kami aman di dalam naungan-Mu Tuhan Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu. Ini setiap kami Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun. Ini yang kami percayai Tuhan dengan segenap hati kami. Jiwaku di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Dan hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Ini yang kami percayai Tuhan. Kau selalu mengasihi setiap kami. Kasih-Mu tak pernah jauh dalam hidup kami. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Engkau bersama.
Kami mengangkat tangan kami Tuhan, memandang wajah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Pertolongan kami hanya datang dari-Mu Yesus. Ya nama Yesus, nama kami arahkan wajah kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami arahkan hati kami menyembah-Mu Tuhan. Ya ramata kara ramaya shandara labalalabalalabalaba. Ya rabata kara ramaya shandara di setiap kami Tuhan. Dengarlah seruan kami Tuhan Yesus. Ya ramata kara ramaya shandara. Sedalamnya hatiku Kau pun, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan ku tahu Engkau selalu sedang. Engkau yang memegang harapan dalam Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh dalam di dalam kemenangan. Ini yang kami imani dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu Tuhan, jiwaku di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Setia, layaklah Engkau untuk kami puji dan kami sembah. Yang siap puji Tuhan lebih lagi, bersama-sama sorakan amin. Amin. Shalom to BM.
Shalom. It's been a long time, sudah lama saya nggak pelayanan di 2PM. Jadi saya mau kita sama-sama hari ini kasih yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Siap menyanyi, menari buat Tuhan. Sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Good. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masalah. Satu suara 2PM. Tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Bersama-sama dengan imanmu, kelak. Kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya.
semua percaya kalau sumber sukacita kita hanya dari Tuhan, amin. Amin. Yang percaya coba lambaikan tangannya. Let's turn it up for Jesus, come on. Kita tepuk tangan atas kepala, yeah. Let's go. Sing you are here, you are here. As we lift you up, you are riding on our praise. Being thrown over everything, you are seated in our praise. Come on, sing. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, 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 yeah. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over the road. Come on. As we pray, where I can feel the change. As your presence, now we believe Jesus, your presence is here. Inside of the broken chains, prison doors are beating. Let's really believe that Jesus, come on. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and it changes the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it. I am free, come on. Turn it up, this sound of praise. Make it louder, once again. Somebody from Jesus, come on. And shout his name over the road. Let's turn it up, turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over the road. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Come on. Let's sing it out. Our praise goes up, your ways comes down. Our praise goes up, your ways comes down. Coba bentar dulu nih. Coba tuh Pia, masih suaranya masih segitu aja sih. Hey, bisa lebih lagi buat Tuhan, amin. Siapa yang percaya kalau kita angkat pujian kita, ada berkat Tuhan turun, amin. Ada kesembuhan Tuhan turun. Kalau kamu percaya, kita angkat tangan kita. Our praise goes up, our rain comes down. Alright? Bisa semua ya? Come on. One. Our praise goes up. Semuanya. Your rain comes down. Come on. Our praise goes up. Dengan sepenuh hati. Your rain comes down. We really believe in Jesus. Our praise goes up. Your rain comes down. Come on. Our praise goes up. Your rain comes down. With all your heart, come on, sing it out. Our praise goes up. Your rain comes down. Our praise goes up. Your rain comes down. We shout of praise, come on. We shout of praise. We celebrate. King of glory, answer it. You are riding on our praise. Oh, get ready, go. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over the road. Get ready, go. 1, 2, jump. Sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over the road. Kita beri kemuliaan untuk Raja yang tanggung yang layak atas kemuliaan. Haleluya. Yeay, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang paling kencang. Silakan duduk teman-teman semuanya. Luar biasa ya tim Praise and Worship ya.
Wow, siapa yang diberkati dengan pujian dan penyembahan kita tadi teman-teman? Bolehkah tangannya terangkat? Wow, luar biasa ya. Ini udah sampai ujung, bolehkah saya menyapa pertama kali? Apakah ada yang baru pertama kali join di 2PM? Di belakang, apakah ada? Boleh, jangan ke mata saya, silau bang, silau. Itu ada kan, nah, halo shalom. Yang baju hitam pakai masker ya, halo. Shalom, boleh disamperin ya. Dimintain kakak, NPWP, semua. Enggak ya, bercanda. Welcome ya. Welcome home. Oke. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan dulu buat Tuhan kita. Di depan sudah ada QR code ya. Kita percaya bahwa ini menurut kerelaan hati kita ya, seperti di 2 Korintus ya. Tidak ada paksaan karena kita ingin mengembalikan kepada Tuhan. Jadi boleh kita tundukkan kepala sebentar teman-teman sebelum kita scan QR. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Dengan rasa ucapan syukur kami merendahkan hati kami. Kami percaya Tuhan, kami mau mengembalikan persembahan ini Tuhan. Kami percaya berkat ini datangnya dari Engkau Tuhan. Kalau enggak ada Engkau siapa kami? Kami mau mengembalikan apa yang menjadi milik Engkau. Biarlah ini bisa digunakan oleh gereja ini Tuhan. Dalam misi pelayanan sampai ke daerah-daerah Tuhan. Kami percaya berkat ini bisa menjadi banyak berkat bagi banyak orang di luar sana. Kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Teman-teman, sekaligus teman-teman memberikan persembahan, izinkan saya kasih beberapa pengumuman singkat ya. Setelah ini kita mau undang teman-teman untuk join cool. Next boleh? Kenapa sih Bang Pen kita tuh harus join cool ya? Di sebelah sini buat teman-teman yang baru datang ya, ini ada yang online, ada yang offline. Yang di bold itu yang online. Kenapa sih teman-teman kita harus join cool hari-hari ini? Kalau misalnya kita pikir ya, dunia sekarang keadaannya lagi nggak enak ya. Kita tahu ada perang, roket baru dikirim, terus kemajuan teknologi, kita tahu AI ya. Teman saya, teman-teman bulan lalu mukanya ya baru diganti ke muka orang lain dengan gambar yang tidak senonoh, AI. Dia sedih, diupload di sosmed, dia bilang, gila ya muka gue diganti dengan gambar yang kayak gini. Dia harapan dapat apa ya, simpati dari viewersnya, enggak teman-teman, di komen. Mau dong lihat fotonya yang mana. Terjadi kemerosotan ya teman-teman ya secara sosial, jadi ini ngeri. Jadi kenapa kita butuh komunitas? Karena komunitas ini penting teman-teman. Kita belajar dari Nabi Mika teman-temannya, banyak situasi nggak enak di zamannya dia tapi dia tetap memandang Tuhan. Minggu lalu ada anak muda datang ke saya ngomong kayak gini, Kak saya mau cerita Kak, saya tuh lagi disakitin banget sama cinta. Dia bilang kayak gini, Kak aku sangka aku itu satu-satunya, ternyata aku salah satunya. Apa sih? Jelas banget gue bilang. Terus dia ngomong kayak gini, ya akhirnya aku encourage dia gitu ya dalam Tuhan. Tahu gak dia ngomong apa? Ada gak Kak sebuah nasihat dari dunia? Dia maunya nasihat dari dunia. Aku bilang aja, oh mau nasihat dari dunia ya kalau lagi disakitin hati kayak gitu ya. Aku bilang aja kayak gini, sekali-sekali jangan diambil hati, ambil batu. Jadi dia mintanya kayak gitu ya. Sebelum aku ajak dia untuk ke gereja dan segala macam. Kenapa teman-teman komunitas penting seperti yang aku cerita tadi bahwa penting di luar sana anak-anak Tuhan itu harus lebih kuat, kita percaya amin. Itulah kenapa komunitas itu kita bisa datang mungkin di hari Rabu, bisa sharing ya, bisa dikuatkan lewat kesaksian teman-teman. Jadi kami mau encourage banyak sekali dari Senin sampai ke Jumat, ada yang Sabtu enggak ya? Kurang lebih hari biasa ya, kita bisa berkul sama-sama. Next boleh? Setelah cool ngapain? Yes, we want to invite you guys untuk melayani sama-sama. Di volunteers, ada usher, sampai multimedia, ada creative team, social media, sampai performance. Ada praise and worship seperti yang kita dilihat tadi di depan ya. Aku senang banget ngelihat tadi di depan, aku lihat tadi di sebelah kiri, paling kiri siapa ya? Singer? Sandra, yes Sandra. Aku ingat banget ngelihat Sandra pertama kali dari retret ya. Dengar dia, katanya siapa yang dengar, istriku atau siapa dengar dia nyanyi di belakang, katanya suaranya bagus, invite dan dia melayani Tuhan. Jadi wow, it's a blessing for us, benar teman-teman ya. Jadi yuk melayani. Dan ada nursery team di belakang sana, kita butuh banyak sekali. Buat volunteers yang suka sama anak-anak kecil, yuk bantu kami. Ya, anak-anak di sana luar biasa sekali, mari melayani. Dan nextnya, ini foto-fotonya ya. Kita mau ajak teman-teman di sebuah acara. Yes, kita kasih tepuk tangan dulu untuk terpadel-padel. Ini adalah olahraga yang membuat saya bangun pagi. Istri saya ambil bawa tumpeng. Buset Pendi jam 7 gak ada di kasur.
Udah nyampe di lapangan nih. Ya, jadi boleh dicatat teman-teman, kenapa sih kita baru invite teman-teman sekarang. Kita belajar sebulanan ini, mempelajari ini sebenarnya olahraga apa sih. Apakah olahraga FOMO atau enggak? Enggak teman-teman. Ternyata satu yang kita pelajari dari pedal, ini adalah sewa lapangannya susah. Bener ya? Teman-teman yang udah join pedal, ya nyewa lapangannya susah. Jadi kami mencari lapangan teman-teman. Sampai kami mau cari donatur untuk buat lapangan siapa. Mungkin teman-teman mau yang buat pedal, ayo gitu ya. Jadi kita mau invite tanggal 6 Juli di 2 minggu lagi dari sekarang. Boleh scan QR. Kita cuman ada kurang lebih untuk 20 slot beginner, first timer. Jadi buat teman-teman yang pengen cobain pedal first time, wah udah banyak nih, mantap. Udah langsung angkat handphone semua ya. Ini kayaknya udah full nih slotnya nih. Tenang, kita ada coach tersertifikasi Europe, apa sih? Ya pokoknya udah ikut coaching banyak lah. Ada Ko Randy dan teman-teman leader yang lain ya. Silakan kontak personnya Tiffany. Kita main pedal tanggal 6 Juli ya, dari jam 6 sampai jam 9. Dengar-dengar mau lanjut sampai jam 11 ya. Sampai tempatnya tutup kita suruh buka lagi. Yuk, kita next dulu. See you di pedal court nanti ya. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk follow sosial media kita, karena dari sosial media kita ini udah banyak banget masuk prayer request yang nanti kita mau doakan sama-sama. Jadi mudah-mudahan dari sosial media ini memberkati kita semua, karena banyak sekali ya yang diberkati dari sosial media ini. Dan selanjutnya kita mau berdoa bersama teman-teman, dan saya minta boleh dengan kerendahan hati boleh undang teman-teman bangkit berdiri. Kita mau doa. Kali ini kita mau benar-benar teman-teman, aku mau minta bantuan ya teman-teman. Kita mau berdoa sama-sama karena doanya hari ini prayer request yang masuk sangat menggugah hati saya ya. Jadi saya minta tolong sama-sama kita berdoa, teman-teman, kita tutupkan mata kita dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari-hari yang boleh Kau beri bagi kami. Bapa, kami mau berdoa Tuhan, bersatu hati bersama-sama di hari ini kami mau berdoa. Bapa, ada teman kami yang papanya baru masuk rumah sakit ya Tuhan. Paru-parunya katanya ada cairan Tuhan. Kami mau doa. Dunia bisa bilang cancer, tapi kami mau bilang healing. Kami mau bilang Jehovah Rafa, Engkaulah Allah penyembuh Tuhan. Untuk teman Papa. Tuhan, kami mau satu hati. Kami mau minta tolong ya Bapa. Kau berkati Papa teman kami. We want to speak healing God. Please Lord. Kau berkati teman kami Tuhan. Kau kuatkan. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah penyembuh. Tuhan, kami mau berdoa satu hati semuanya Tuhan yang ada di dalam ruangan ini. Kami mau minta tolong. Tuhan boleh sembuhkan Tuhan. Mungkin dunia bilang ini cancer, tapi kami mau bilang You are our God. You are Jehovah Rafa. Engkaulah Allah penyembuh kami. Kami mau belajar seperti Ayub Tuhan. Di mana banyak mungkin lingkungannya bilang dia nggak baik. Dia menyuruh menyalahkan Tuhan. Tapi di akhir dia mau bilang saya mau tetap percaya. Saya mau lihat Tuhan. Saya mau deklarasikan bahwa Tuhan adalah penyembuh. Tuhan adalah penolong bagi saya, kata Ayub. Yes Lord, kami mau berdoa seperti Ayub Tuhan, dan Kau akan Tuhan menyatakan kuasa-Mu. Tuhan, selanjutnya kami juga mau berdoa untuk teman kami Tuhan yang berdoa untuk karir yang baru Tuhan. Kami mau berdoa bahwa kami percaya Tuhan, masa depan sudah Kau siapkan. Kami mau berdoa juga Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang akan membela perkara kami Tuhan dalam dunia ini. Mungkin di luar sana Tuhan banyak yang meremehkan kami. Banyak yang Tuhan gak ngelihat kami Tuhan sebelah mata. Tapi kami percaya kami anak-anak-Mu Tuhan. Seperti anak panah Tuhan di tangan orang yang tepat. Yes, we are. Kami mau berdoa Tuhan, kami gak mau jadi anak-anak yang tanggung. Tapi kami mau jadi anak-anak muda yang tangguh Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa bagi para leaders kami Tuhan, dari Pak Yanto, dari Paniko juga Tuhan.
Sampai para leaders kami yang ada di tempat ini, Ko Eradi, Ko Randy, Ciselvi, Ko Aksa. Lord, kami tahu Tuhan tahun ini tahun pemulihan Tuhan, yes. Tapi kami mau berdoa Tuhan, biarlah hikmat-Mu turun bagi para pemimpin kami. Yang Tuhan sudah Kau taruhkan hati-Mu Tuhan dalam hati mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan lewat apapun yang mereka boleh pikirkan Tuhan. Bisa keluar Tuhan yang benar-benar menjadi hati-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur kami boleh berada di komunitas ini Tuhan. Komunitas yang membangun, gereja yang sangat membangun Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dengan home ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Sebentar kami ingin lebih dalam untuk menyembah-Mu Tuhan. Pakailah kami luar biasa Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Siang hari ini kita mau mengingat pengorbanan Tuhan. Saat darahnya tercurah di kayu salib untuk kita semua. Itu memiliki banyak arti yang berbeda untuk hidup kita semua. Itu berarti bahkan kematian pun tidak bisa mengalahkan Tuhan kita. Dan kami percaya Tuhan, kalau pada siang hari ini kami menyembah Tuhan seperti Engkau, yang tidak luput, yang luput dari kematian Tuhan, yang tidak takut Tuhan, yang memberikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami kekuatan Yesus. Kami percaya padamu Yesus. Terima kasih atas pengorbanan yang begitu mulia Yesus. I was a wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul from the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Sing with all your heart. You took my place, led inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, it has washed me white.
Jesus, for the blood. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into. Say thank you, Jesus. Come on. Thank you, Jesus, for the blood of God. Thank you, Jesus, has washed me white. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You've given me life, you've opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You've entered my heart, you set me apart. I love you, Jesus. I love you, Lord. You've given me life, you've opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You've answered my heart, you set me apart. I love you, Lord. I love you. You've given me life, you've given me life, you've opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You've answered my heart, you set me apart. I love you, Lord. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Yes, Jesus. Oh, I exalt thee. I exalt thee. Come on. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh,
kata-kata Tuhan yang kami bisa ucapkan. Selain pujian, penyembahan, rasa syukur kami yang terdalam, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah hadir dalam hidup kami. Terima kasih Kau terus menyertai kami. Walau terkadang kami yang pergi Tuhan, tapi Kau terus kejar kami. Ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang tercurah. Sehingga kami bisa mengalami overflow of life. Thank you Jesus. Tiba saatnya kami mendengar isi hati-Mu Tuhan. Aku berdoa biar isi hati-Mu untuk kami semua. Because we know that Jesus is for everyone. Ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi sehingga kami merasakan kasih-Mu pada hari ini. Sehingga kami dikuatkan, sehingga kami diberikan pengharapan yang baru ya Tuhan. Makasih Tuhan, pakai lidah bibirku. Karena aku gak bisa Tuhan, karena aku gak bisa. Kuasai kami, kuasai pikiran kami, kuasai hati kami, kuasai atmosfer di tempat ini. Kuasai kami semua sehingga kami bisa menerima full dari yang Kau alirkan ya Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Kau ada bersama-sama kami. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi ya buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Shalom 2PM. Kurang semangat, Shalom 2PM. Saya berdoa kita semua sehat, jasmani, jiwani, rohani. Amin. Hari ini saya ada beberapa props. Terima kasih tim yang sudah mempersiapkan. Thank you ya. Nah saudara, hari ini minggu lalu kita belajar tentang unity. Ya, keyboardnya gak apa-apa, stop dulu aja nanti baru lanjut lagi. Kesian kecapean ya. Minggu lalu kita belajar tentang unity saudara. Karena tema kita bulan ini adalah apa? Kalau saudara ingat, saudara tahu? Jesus for everyone. Minggu lalu belajar unity, bahwa kita harus unity dan kita harus menjangkau jiwa, amin. Nah tapi saya dapat sesuatu yang berbeda pada siang hari ini, bahwa kalau Yesus adalah untuk semuanya dan Dia pernah berkata bahwa pencuri datang hanya untuk membunuh, membinasakan, tapi aku datang supaya kita semua mengalami yang namanya hidup yang berlimpah. Artinya saya percaya juga bahwa if Jesus for everyone, maka overflowing juga adalah untuk kita semua, katakan amin. Ya, hari ini saya berikan judul adalah overflowing atau melimpah keluar. Overflow itu artinya ada bagian dari kehidupan kita yang keluar untuk orang lain. Sebelum overflow, sebelum bisa melimpah keluar, tentu kita harus penuh terlebih dahulu. Nah sebenarnya nggak tentu kita harus penuh, yang penting kita terisi, sebenarnya kita udah bisa melimpah keluar untuk orang lain. Itu adalah overflow. Jadi keadaan kita tidak peduli seperti apa, ada sesuatu yang bisa keluar dari kehidupan kita. Nah saudara, di zaman seperti sekarang, terutama di usia kita, di usia emas kalau Ko Era dibilang, usia dewasa muda, di saat kita lagi mau genjot karir, di saat kita lagi mau bangun keluarga, saudara, sangat gampang sekali untuk kita punya hidup itu menjadi dry. Sangat gampang untuk kita burn out. Kalau saya gambarin, ya kalau cup ini adalah kehidupan kita, sangat gampang dan sangat cepat untuk kita punya gelas sebenarnya habis. Ya, apalagi keluarga-keluarga muda yang baru menikah dan punya anak, ini gampang sekali cepat habis. Dengan tuntutan di luar sana di marketplace, tuntutan keadaan, tekanan hidup, atau mungkin ada daripada kita yang sandwich generation, kita harus tetap biayain orang tua. Dengan culture yang ada di dunia, dengan situasi sekarang yang kita hadapi, dengan stres pekerjaan, dengan stres situasi, kita gampang sekali untuk hidup memikirkan diri sendiri, betul? Ya, suatu hari saya pernah lagi stres banget karena pekerjaan, betul-betul stres beberapa tahun yang lalu. Saking stresnya sampai saya tidak makan aja gak enak,
rasanya ketemu istri juga saya cuma berikan yang tersisa dari saya. Pokoknya saya seperti tidak bisa mengeluarkan apa-apa dari kehidupan saya. Saya stres banget dan saya hanya cukup bisa memikirkan diri sendiri, hanya cuma bisa memikirkan apa yang saya butuhkan. Lalu waktu pulang dari kantor, saudara, saya waktu itu hujan di jalanan. Nah, akhirnya mobilnya berhenti di di lampu merah. Nah, waktu berhenti di lampu merah kita tahu ya kalau di lampu merah biasa ada yang anak-anak tukang minta-minta, betul? Dan gak cuma satu atau dua, biasa mereka bergerombol. Mereka sekarang kalau nggak tahu ya kalau di Kelapa Gading sih saya lihat mereka jualan tisu ya, tisu. Nah tapi waktu itu berhenti dan hujan-hujan. Nah saudara kira-kira waktu saya melihat anak-anak itu lagi ngapain saudara? Coba deh tebak. Waktu saya lihat mereka, anak-anak itu lagi seneng banget main air hujan, main air yang di jalanan, sampai dia tidur-tiduran, dia ketawa-ketawa, dia pokoknya seneng banget. Dan waktu saya lihat kejadian itu saudara, saya seketika menjadi malu saudara. Kenapa? Karena kalau saya bandingkan kehidupan saya sama mereka, tentu cukup berbeda. Saya lihat mereka kayaknya mereka gak mungkin punya masa depan, sulit. Mereka hidup di jalanan, mereka mungkin gak punya tempat untuk berteduh. Tapi saya yang kerja di corporation, saya yang naik mobil, gara-gara satu hal aja stres. Kagak bisa senyum, sedangkan dia gak punya apa-apa, ketemu air hujan aja, ketemu air di jalanan, bisa senyum dan bisa bergembira luar biasa. Di keadaan mereka yang harusnya tidak bisa bergembira, tapi mereka bisa keluarin sesuatu, sehingga waktu saya lihat mereka, saya malu bukan main, dan saya jadi merasa bahwa masalah saya kecil banget sebenarnya. Masalah mereka lebih besar, ya. Nah saudara, belajar dari situ kalau kita lihat kehidupan Yesus, Yesus juga melakukan hal-hal yang simpel buat orang lain, betul. Sehingga mereka hidupnya terberkati. Jangan lihat sisi ketuhanan Yesus ya, yang dia bisa melakukan mujizat ini itu dan segala macam. Tapi perhatikan pertemuan dia sama Zakeus coba. Saudara tahu Zakeus? Ya, Zakeus itu mau lihat Yesus, dia pemungut cukai saudara. Dan Zakeus hidupnya diubahkan gimana caranya? Yesus cuma bilang apa? Boleh gak aku nginep di tempat kamu? Artinya apa? Aku punya 24 jam nih mungkin, aku mau share buat kamu. Dan dengan keadaan simpel seperti itu aja Zakeus berubah kehidupannya. Dan menjadi orang-orang yang mengikuti Yesus. Yesus juga melakukan hal simpel di satu sumur. Waktu itu siang-siang hari ada perempuan Samaria yang harusnya Yesus tidak ngobrol sama dia karena orang Yahudi itu tidak berbicara dengan orang Samaria. Tapi Yesus sengaja pergi ke tempat situ dan dia berbincang-bincang dengan perempuan itu. Dan seketika kehidupan perempuan itu berubah dari perempuan yang suka gonta-ganti pasangan. Lalu tiba-tiba perempuan itu berubah menjadi seseorang yang bisa mengabarkan Injil. Ketika dicerita di Markus, kalau saudara perhatikan waktu Yesus ketemu orang kusta, sebelum menyembuhkan, Yesus menyentuh terlebih dahulu orang kusta. Orang kusta pada zaman dulu gak ada yang mau dinyentuh. Karena takut saudara itu najis. Dan dia harus melakukan berbagai macam ritual untuk apa? Untuk mentahirkan dirinya kembali. Tapi di Markus tersebut sebelum Yesus menyembuhkan, Yesus menyentuh orang yang sakit kusta. Coba kalau saudara bayangin saudara jadi orang yang sakit kusta. Kira-kira gimana perasaannya? Ada seseorang rabi yang mau menyentuh sehingga dirinya dalam tanda kutip menjadi najis, saudara. Nah itulah overflowing, saudara. Ada sesuatu yang meluap keluar. Halnya simple. Tapi masalahnya kita mau atau enggak mau atau kita cuma mau pikirin kepentingan kita aja. Overflowing adalah satu gaya kehidupan yang baru. Overflowing itu bukan berartinya wah kita banyak berkat, kita banyak ini. Ada bagiannya di situ. Tapi overflowing itu berbicara mengenai kita mau gak jadi berkat buat orang lain.
Gak cuman buat diri sendiri aja, itu yang Yesus lakukan buat kita. Roma 15 ayat ke-13 berbicara seperti ini. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhimu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam percayamu, supaya kamu dengan kuasa Roh Kudus berlimpah di dalam pengharapan. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Berlimpah di dalam apa? Pengharapan. Mendapatkan sukacita, mendapatkan damai sejahtera. Perhatikan juga kata sumber, ya. Allah adalah sumbernya. Nah, di Roma kenapa Paulus berdoa seperti ini? Pada saat itu jemaat mula-mula mereka sedang mengalami ketegangan antara politik, saudara. Mereka juga mengalami penganiayaan, mereka mengalami tekanan sosial, mereka sedang kebingungan perjalanan mereka harus seperti apa sebagai gereja mula-mula karena Yesus baru pergi ke sorga. Jadi mereka sedang membutuhkan yang namanya guidance, sedang membutuhkan yang namanya pimpinan. Itu situasi waktu di Roma ini, saudara. Mereka butuh guidance, mereka butuh pimpinan. Tapi perhatikan apa yang didoakan sama Paulus buat mereka. Paulus enggak doain langsung mereka dapat jawabannya. Yang didoakan Paulus adalah mereka mendapatkan sukacita, damai sejahtera, dan mendapatkan yang namanya pengharapan. Dari sini bisa belajar apa? Ya, perhatikan apa yang saya bilang nih. Dari sini, what you think you need sometimes is not what you need. Sekali lagi ya, apa yang kita merasa kita butuhkan untuk survive di dalam kehidupan kita pikir kita butuh A, kita butuh B, kita butuh C, sometimes that not what you need. Itu yang bukan kita butuhkan. Tapi kita selalu maunya potong kompas. Kita kalau minta ke Tuhan kita pengen langsung jawabannya, betul? Kalau kita sakit kita mintanya apa? Sembuh. Jarang sekali saya lihat ada yang sakit mintanya kekuatan supaya saya bisa setiap hari senyum. Jarang, saudara. Ketika kita nggak ada pekerjaan, kita mintanya apa? Pekerjaan. Nggak ada yang minta ide sama Tuhan. Jarang yang minta hikmat sama Tuhan. Sometimes what we need is different dari apa yang kita pikirkan. Makanya firman Tuhan pernah berkata, kamu berdoa tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya. Nah, saudara, air, saya hari ini banyak pakai alat ilustrasi, ya. Air di sini berbicara sesuatu yang bisa memenuhi kita supaya kita berlimpah, oke? Dan kelimpahan itu kadang-kadang nggak hanya berbicara tentang uang. Kelimpahan itu berbicara dengan banyak sekali, saudara. Keyboard boleh mulai. Saya pengen kita berubah pikirannya, saudara. Bahwa kelimpahan kadang-kadang bukan sesuatu yang kita inginkan. Karena yang kita inginkan biasa ada hawa nafsu kita. Tapi kelimpahan air dari Tuhan, dia bisa berbicara mengenai banyak hal. Kasih karunia, pengharapan, sukacita, damai sejahtera, kasih, iman. Berapa banyak di sini yang mau limpah dengan kekuatan? Kekuatan untuk menghadapi hal-hal sulit. Gak ada yang doa seperti itu. Melimpah dengan ucapan syukur. Waktu kita gak bisa tersenyum tapi kita limpah dengan ucapan syukur. Bukankah kita otomatis jadi berkat buat orang? Melimpah dengan ide, melimpah dengan semangat, melimpah dengan kesabaran, melimpah dengan kesetiaan, kemurahan. Bagaimana kalau yang Tuhan mau tuangin ke dalam kehidupanmu adalah limpah akan rasa cukup? Saya gak pernah satupun lihat di Alkitab, Yesus menyentuh orang supaya dia jadi kaya. Gak pernah. Tapi dia
menyentuh kehidupan seseorang sehingga ada aliran-aliran yang luar biasa keluar. Apa jadinya kalau kehidupan kita melimpah dengan murah hati, saudara? Bermakna kehidupan kita. Juga jarang berdoa. Orang jarang berdoa untuk meminta yang namanya kelimpahan fokus. Kita mintanya limpah, klien datang doa kita. Bagaimana kalau jadinya kita berdoa, kita minta yang namanya limpah akan produktivitas. Saya percaya yang Tuhan mau berikan ke kita, gak cuman berdasarkan tentang harta kekayaan jabatan. Tapi yang dia bisa berikan kepada kita jauh lebih itu. Katakan amin. Mazmur 23. Kita akan belajar dari sini, saudara. Mazmur Daud. Firman-Nya berkata kepada kita begini. Tuhan adalah gembalaku. Katakan sama-sama yuk. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Bahasa Inggrisnya itu yang paling terkenal yang saya gak pernah bisa lupa. I shall not want. Karena aku penuh katanya. Perhatikan ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perhatikan baik-baik saudara. Kenapa Daud bisa memilih Tuhan sebagai sumber? Karena Daud udah taste God. Dia sudah dibaringkan. Dia pernah tahu rasanya dibaringkan sama Tuhan. Dia punya personal relationship. Dia punya experience with God. Dia tahu siapa Tuhan. Dia pernah dibimbing sama Tuhan. Dia pernah disegarkan jiwanya. Dia pernah dituntun sama Tuhan. Sehingga dia memilih Tuhan. Betul? Nah kalau kita pengen punya kehidupan yang melimpah-limpah. Yang overflow, saudara. Hal pertama yang harus kita perhatikan berdasarkan nats ini. Nomor 1, you need to choose your source. Kamu harus pilih sumbermu itu apa. Saudara ingat waktu penciptaan di Taman Eden? Tuhan ciptakan berapa banyak pohon? Banyak sekali, betul? Lalu Tuhan ngomong sama Adam dan Hawa. Dari semua. Ini anggap aja airnya banyak ya. Dari banyaknya air ini, dari banyaknya pohon ini. Kamu bisa minum semua. Unlimited, saudara bayangin. Seluruh pohon buah di dunia dia boleh makan. Saya rasa sampai 100 keturunan juga gak habis mereka makan. Mereka punya source yang unlimited. Tapi Tuhan bilang jangan pilih satu sumber yang limited. Betul? Satu pohon itu jangan lu makan. Yang lain kamu boleh makan. The first mistake mungkin saya bisa bilang of humanity, salah pilih sumber. Betul? Dia pilih satu sumber yang gak bisa memuaskan mereka sebenarnya. Pertanyaannya buat kita evaluasi. Sumber apa yang sekarang sedang kita minum? Apakah benar-benar sumbernya Tuhan? Atau tempat-tempat lain? Nah, saya ada ilustrasi. So this one represents Tuhan. Oke, boleh ya? Ini represents Tuhan, apa yang dia mau berikan kepada kita. Tapi kadang-kadang kita suka pilih hal yang lain, saudara. Ikut Tuhan mah begitu-begitu aja. Mendingan gue main. Betul? Mendingan gue main. Ayo dong, masa gak tahu ini apa? Mendingan gue main pedal, bener gak? Tuhan gak bisa selesaiin semua masalah, tapi gue kalau main ini, stres gue hilang.
tanpa sadar saudara, this represents our hobby. Betul? Tanpa sadar kita suka pilih hobi kita dibanding Tuhan. Dia pelan-pelan naik. Oh, saya mah kalau hobi mah, enggak lah, saya lebih pilih Tuhan. Saya nggak punya waktu buat hobi pedal. Karena saya punya production house. Yang penting karir dong. Lagi rame banget klien. Salah satu dari kita juga saya tahu katanya ada yang kliennya lagi rame banget. Ini juga kamera dia. Betul gak? Orang kita lagi muda, lagi banyak tenaga, belum encok, masih bisa kerja 12 jam, masih bisa kerja 16 jam. Kadang-kadang kita bilang, ini nanti dulu, betul? Sumber yang ini nanti dulu deh, yang ini dulu. Karena yang ini, jujur aja, kasih kita makan juga, kasih kita kepuasan, kasih kita achievement, kasih kita makna. Oh, saya hebat ternyata, I'm creative. I'm good. Klienku semuanya puas. Mereka tepuk tangan buat aku. I'm full rasanya dengan karirku. Lalu kita meninggalkan air yang Tuhan mau kasih. Betul? Ini saya taruh sini aja. Takut kena air karena mahal katanya. Kebanyakan orang Kristen seperti ini saudara. Ini saya masukin dulu ya. Perhatikan. Kebanyakan orang Kristen ketemu Tuhan. Mereka dijamah sama Tuhan, betul? Mereka mengalami kasihnya Tuhan. Mereka mengalami Tuhan dalam kehidupan. Mereka mulai menerima airnya Tuhan. But sometimes, stop. Gue gak pengen tuh kayak Ko Didi, kayak Ko Randy. Di gereja mulu kelihatannya. Gue juga punya kehidupan kali. Gue juga mau main pedal, gue juga punya hobi. Gue juga punya karir. Tanpa kita sadari, kita meninggalkan aliran ini, betul? Dan kita memenuhi hidup kita pakai sumber yang lain. Oh, saya tetap mau punya hobi saya. Gak salah saudara punya hobi. Lihat, nyemprot kan? Oh, saya pengen punya hobi saya. Karir saya juga penting dong. Yang ini nanti dulu ya. Saya isi terus. Tahukah saudara, kita gak sadar bahwa ini penuhnya lama. Dan problem terbesarnya, ini gampang habis. Oh tenang, karir saya sekarang lagi luar biasa. Saya punya air yang baru. Ini tembakannya di mana ya? Hah? Ini di kokang nembak. Oh saya punya klien baru. Kontrak value-nya 2 miliar loh. Atau enggak begini. Saya udah keisi segini Tuhan, cukup. Saatnya saya mau punya pacar baru. Saya mau isi kehidupan saya dengan relationship yang baru. Sehingga kita pikir, ini gimana sih? Saya isi kehidupan saya. Mungkin ini ngalirnya lebih deras saudara. Tapi permasalahannya, ini juga bisa habis. Yang Tuhan punya, tidak bisa habis, katakan amin. Inilah yang sering orang Kristen lakukan saudara. Dia kesampingkan sumber yang ini, tapi dia pilih sumber yang lain.
Saya berdoa buat kita semua saudara, supaya kita, if you want to have overflowing of life, hobi kamu bisa punya kok, relationship kamu bisa punya kok, karir kamu bisa punya kok. Karena dia pengen menjadi center of everything. Tapi kita harus realign, kita harus rethink lagi sumber kita itu dari mana. Sumber yang benar itu dari mana. Jadi yang pertama saudara, choose your source. Nah kalau kita lanjut lagi firman Tuhan, perhatikan. Lanjutan dari yang tadi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah katanya. Kebajikan, kemurahan belaka apa? Akan mengikutiku seumur hidup. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Perhatikan apa kata Daud di sini. It's quite different dari yang sebelumnya. Daud dia sudah tahu dia memilih Tuhan sebagai source-nya. Lalu Daud mengatakan kata-kata yang deklarasi imannya seperti ini. Kalau aku susah, walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku gak takut bahaya karena ada Tuhan. It's talking about the future. Kau akan sediakan hidangan bagiku di hadapan musuhmu. Kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku, masa depanku, keturunanku semua. Itu adalah imannya Daud, betul? Karena itu, setelah kamu pilih sumbermu apa? Saudara, kamu harus pilih gelasmu mau sebesar apa. Kamu mau gelas ini? Atau kamu mau ini lebih kecil? Atau kamu mau gelas yang ini, saudara? Yang diisikan sama Tuhan. Choose your cup. Karena Tuhan bilang, aku akan menyediakan air buat kamu. Tapi kamu yang harus beriman dan punya gelas sebesar apa yang kamu mau diisi. Kebanyakan dari kita settle for little, saudara. Tapi berapa banyak di sini yang tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Amin. Tuhan kita itu Tuhan yang mampu. Tuhan kita itu Tuhan yang bisa. Tidak ada yang mustahil buat dia. Seberapa gelasnya seberapa besar yang kamu mau diisi sama Tuhan. Kamu pilih yang kecil atau kamu pilih yang besar? That's the question. Saudara ingat? Ada satu perempuan nyamperin Nabi Elisa. Bapak tolong dong. Anak aku 2 mau diambil sama orang karena kita hutang. Dia adalah istri seorang nabi. Nabinya sudah meninggal jadi dia janda. Dia berhutang banyak. Anaknya mau diambil dua-duanya sisanya. Lalu dia bilang sama Elisa apa yang harus aku perbuat. Perhatikan Elisa ngomong apa. Kamu punya apa di rumah? Lalu perempuan ini bilang, aku punya buli-buli berisi minyak. Tinggal sedikit minyaknya. Lalu Elisa suruh perempuan itu pergi untuk minjem semua buli-buli dari tetangganya. Dan tertulis di Alkitab dengan jelas, jangan pinjam sedikit. Pinjam sebanyak-banyaknya yang kamu bisa. Dia pergi, dia bawa semua buli-buli dari tetangganya. Lalu Elisa bilang, sekarang tuangin minyak itu ke semua buli itu. Dan kita tahu minyaknya tidak pernah habis. Seberapa besar imanmu? Saat ini, saudara. Dengan segala situasi yang kita miliki, dengan segala sesuatu yang kita alami, seberapa besar imanmu? How do you want to choose your cup? Saya mau beritahu kepada saudara, bahwa Yesus, ketika Yesus ada, He can help it. Pasti terjadi overflow. Ketika Yesus hadir, pasti terjadi overflow. Perhatikan, ketika bumi belum berbentuk, ketika masih gelap,
ketika masih nggak ada apa-apa. Lalu roh Allah ada di situ, bersama dengan roh anak, bersama dengan roh kudus. Mereka bilang mari kita ciptakan sesuatu. Lalu terjadilah firman Tuhan, jadilah. Banyak banget, jadilah ini, jadilah itu. Dan semua terbentuk saudara. Saudara tahu, dia bukan gak ada kerjaan mau ciptakan sesuatu. Tapi the nature of the Spirit of God is overflow. Kalau dia ada dalam kehidupanmu, pasti terjadi overflow. Saudara tahu, waktu dari penciptaan sampai sekarang, sampai hari ini masih ada spesies binatang yang baru ditemukan sama manusia. Bukan karena Tuhan ciptakan banyak, tapi karena saya percaya kalau ada Tuhan, dia sudah ngomong ciptakan. Itu akan terus overflow sampai kapanpun. Waktu Yesus berikan 5.000 orang makan, kita cuma pikir mujizatnya bagus. Tapi saudara perhatikan, ada berapa bakul yang tersisa? Ada 12 bakul. Overflow lagi terjadi. If Jesus is there, pasti ada overflow. Saudara tahu, waktu Petrus gak dapat ikan, lalu Yesus naik masuk ke dalam situasi tersebut. Berapa ikan yang tersisa? Ada 153 ikan. So, what I want to tell you is, meluap atau kelimpahan adalah tanda bahwa Tuhan hadir. Katakan amin. Meluap atau kelimpahan adalah tanda bahwa Tuhan hadir. Don't use the small cup. If you want to challenge yourself right now, challenge your faith. If you want to have an overflowing your life, urusin apa yang ada di dalam dulu. You choose the source, you choose your cup. Dan perhatikan baik-baik. And then you choose your position. Apa yang saya maksud dengan position, saudara? Perhatikan baik-baik. Don't miss this. This is your life. Betul? Ini Tuhan. Sekarang kalau saya tuang ini begini, masuk gak ke kehidupanmu? Gak masuk. Ketika ini hadir, ada aliran. Saya gak banyak-banyak ya, karena saya takut habis. Tapi ketika Yesus datang ke dalam kehidupan kita, aliran itu selalu ada, gak pernah berhenti. Katakan amin. Bukan karena kamu berdosa atau apa sehingga kamu rasanya kok seret. No, aliran itu terus ada. Cuman masalahnya hidupmu ada di mana? Kalau hidupmu cuma ada di sebelah Tuhan, oh hari Minggu saya di gereja, habis itu saya pergi lagi, bisa keisi gak? Nggak bisa keisi. Beberapa dari kita mau mendikte Tuhan, jadi kita ada di atas dia, betul? Tuhan, aku maunya ini, aku maunya itu, aku gak mau rencanamu, aku maunya aku dulu. Saudara, you need to choose your position. Kalau ada aliran, saya harus posisikan hidup saya di bawah pemerintahannya Tuhan. Baru ini bisa yang namanya terisi. So number 3, you need to choose your position. Kita gak bisa di atas aliran air. Kita gak bisa di samping aliran air. Tuhan, tapi kan Tuhan baik. Tuhan dong yang tuangin kehidupan saya. Dia sudah cari kamu, udah ketemu di kayu salib kok. Tapi kalau kita mau alirannya Tuhan, you want your career to be flourish. Kamu mau relationshipmu berbunga-bunga, kamu mau berbuah. Kamu mau finansialmu berbuah. You need to put everything under the flow. Tuhan, aku pengen beli rumah. Tapi perkara memberi kepada gereja, perkara mengembalikan persepuluhan, we never under the word of God. Bagaimana kita bisa bilang kita berlimpah-limpah, saudara? Betul? Make sense gak? Kita harus memposisikan hidup kita di bawah, submit ke Tuhan. Kita gak bisa ngedikte dia. Kita gak bisa jadikan dia teman aja, abadi. Tuhan, saya hari Minggu datang ke tempatmu. Saya ke gereja, tapi habis itu saya ke tempat lain. Kita gak bisa. We need to submit to the God.
Tuhan adalah firman, firman adalah Tuhan. Kalau kamu mau submit di bawah aliran air, tapi kita nggak pernah baca firman Tuhan. You get what I mean? Obedience is positioning yourself under the flow of God. Satu hari Saul nggak mau mentaati perintahnya Samuel, betul? Jangan dibunuh itu. Raja Agag. Dilepasin sama dia. Samuel datang ngamuk, betul? Lebih baik kamu taat daripada memberikan persembahan kepada Tuhan. Anointing dicabut, ganti Raja Daud. From that moment, kehidupan Saul kering and miserable. Karena obedience. Bagaimana kamu taat kepada Tuhan? Kamu tahu kata-kata Dia. Bagaimana kamu tahu kata-kata Tuhan? Dengan kamu membaca firman Tuhan. Betul? Benar-benar loh saudara. Kalau saudara perhatikan, kehidupan yang Tuhan tawarkan menurut Alkitab, everything goes to the basic. Goes back to the Bible. So my question for you and me, where is your Bible? Is it in your pocket or is it in your heart? Betul? Doa juga memposisikan diri kita di bawah alirannya Tuhan. Karena barang siapa yang berdoa harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu memposisikan kamu di bawah Tuhan kalau kamu berdoa, saudara. Adakah kita hidup di dunia ini menjalani sehari-hari sudah tidak pernah berdoa? Ini bisa jadi evaluasi buat kita. Bagaimana mesbahmu? When we worship. Tadi saya senang banget ya, Reinhard ajarin apa? Tangannya terangkat ke atas. You know, worship itu memposisikan dirimu di bawah tahtanya Dia. When you worship God, kamu angkat hatimu, kamu angkat tanganmu, kamu tahu Dia lebih besar daripada segala sesuatu. That's why you praise and worship Him. Yet, sometimes I see, disuruh tepuk tangan aja gak mau. How can you say, aku berhak dapat berkat daripada Tuhan? Pray, praise and worship. Firman Tuhan, 3 basic itu. You go, submit to that. Saya percaya akan ada aliran yang luar biasa memenuhi kehidupan kita. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan yang terakhir saudara, choose your stance. Jadi yang pertama tadi choose your source, betul? Ya, yang pertama tadi adalah choose your source. Yang kedua choose your cup. Seberapa besar kamu mau beriman di hadapan Tuhan? Choose your position, submit yourself to God. Dan yang terakhir, you need to choose your stance. Perhatikan baik-baik. Kalau di sini kamu sudah memposisikan hidupmu. Bagaimana kalau terjadi begini, saudara? Bagaimana kalau kamu posisikan hidupmu, kamu miringin sedikit? Seperti ini. Apa yang akan terjadi? Artinya kita memilih kehidupan kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Sebelum dia penuh. Betul? Kita maunya penuh dulu. Kita maunya penuh dulu. Tapi bagaimana kalau Tuhan bilang, sebelum kamu penuh aku pengen kamu miringin dulu sedikit buat orang lain. Karena kamu miringin, tugasku adalah bikin kamu penuh. Tapi kamu gak penuh-penuh, jadi aku siremin kamu terus dengan segala sesuatu yang aku punya. Itulah hubungan yang Tuhan mau sama kita. Gak cuman buat kita penuh, buat kita gendut, that's it. Tapi Tuhan mau sebelum kita penuh, kita bisa kasih sesuatu buat orang di kiri kanan. Kalau dia lihat kamu, kamu tersenyum aja susah, tapi kamu mau senyum buat orang. Apa enggak dia akan kirimkan malaikat untuk menghiburmu, saudara? Betul? Kamu buat
kehidupanmu aja masih susah, masih ngontrak, tapi kamu izinkan orang untuk nginep di rumah kamu keluarin sesuatu buat orang lain. Kalau Tuhan lihat itu, apa dia nggak kewajiban untuk penuhi kamu, betul? Waktu kamu nggak bisa lakukan sesuatu, waktu kamu terhimpit, waktu kamu under no situation untuk jadi berkat, tapi kamu bilang, aku mau jadi berkat. Apa enggak Tuhan akan bilang, anakku mau jadi berkat, aku yang akan berkati dia. Sehingga kemana-mana semua orang akan rasakan kasih Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan, kasih tepuk tangan buat dia. So, jangan tunggu saudara. Tapi berikanlah kehidupan kita untuk orang lain. Saya pernah bagikan ini, tapi saya mau kita praktek sedikit lagi. And then we close. Ya, saudara ingat yang ini? Saya pernah bagikan tentang exchange and transaction. Bahwa kehidupan Tuhan itu adalah kehidupan yang exchange. Sama-sama ya, karena itu tahun lalu saya bagikan. Mau gak kita nafas sama-sama ya? Jadi kalau saya hitung 1, 2, 3 kita nafas ya. 1, 2, 3 kita hirup nafas. Kita buang. Lagi ya. 1, 2, 3 kita hirup nafas. Kita buang. Sekali lagi. Kita hirup nafas. Stop. Oke, udah boleh nafas. Apa yang terjadi kalau kita stop pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida? Apa yang terjadi? Kita stop kehidupannya. Betul? Itulah kenapa Yesus memilih begini. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak perhitungan. Kalau yang transaction exchange tidak perhitungan, transaction itu selalu perhitungan. Transaction untuk untung rugi. Dan Tuhan tidak mau hubungannya sama kita transaksional. Dia mau hubungan kita dengan orang lain bisa exchange. Kamu lakukan A, baru kamu kasih aku A, aku baru kasih B. Tuhan gak mau kita hidup begitu di dunia. Makanya dia sudah melakukannya terlebih dahulu buat kita. Dia bilang sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dia sudah terlebih dahulu exchange kepada kita. Betul? Supaya hubungan kita sama Bapa terus berjalan. Dan dia mau kita juga adopsi cara hidup overflow seperti ini. Yang sebelum penuh kita bisa memenuhi orang lain terlebih dahulu. Dan firman Tuhan janjinya pasti nyata. Firmannya bilang begini. Berilah dan kamu akan diberi. Apa yang akan diberi? Suatu takaran yang baik. Yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Janji Tuhan adalah dia akan beri kamu overflowing of life, overflowing of faith, kekuatan, iman, pengharapan. Bahkan ada overflowing di dalam karirmu, ada overflowing di dalam finance-mu, ada overflowing di dalam keluargamu. Asal kamu ngapain? Beri. Berinya disuruh berapa banyak? Enggak disuruh, karena titik 2-nya cuma 1, betul saudara? Yang dijelaskan cuma apa yang akan diberi Tuhan. Apa yang dia suruh kita beri, tidak dijelaskan sama sekali sama Tuhan. Artinya apa? Maukah kita Tuhan gak suruh kamu beri semua, betul? Tuhan suruh kamu yang penting kamu beri. Mau segini beri gak? Beri. Artinya Tuhan pengen hidup kita terus memberi buat orang lain. Banyak dikitnya Tuhan serahin kepada kita. As long as we always give our life to others, maka aliran yang baru itu akan terus memenuhi kehidupan kita. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Saudara belajar sesuatu hari ini? Saya boleh minta pemusik, worship leader untuk maju. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saya mau kita ada nyanyikan satu lagu.
Di penutup saya cuma mau bilang sesuatu buat saudara. Mari kita pejamkan matamu. Saya cuma pengen bilang sama saudara bahwa Tuhan mampu memenuhi kehidupanmu sehingga meluap-luap. Katakan amin buat dirimu sendiri. Mungkin dengan tekanan kehidupan, dengan permasalahan yang baru datang, kita rasanya kering. Tapi mau gak kita realign kembali kehidupan kita? Bahwa sumber satu-satunya hanya Tuhan kita. Dan maukah di dalam akhir khotbah ini kamu belajar beriman kembali sama Tuhanmu? Gelasmu yang kecil, bagaimana kalau sekarang saya tantang untuk perbesar gelasmu? Karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Dia mampu kasih kamu overflow of life. Dia mampu mencurahkan isi hatinya, dia mampu mencurahkan kasihnya kepada kamu. Karena di dalam kelemahan kita, justru kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saya ajak kita nyanyikan lagu ini. Ini lagunya singkat. But let's have a new faith. Let's upgrade our faith. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku. Sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, dan mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Mari kita angkat tangan kita, saudara. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang pegang jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Sekali lagi kita nyanyikan dengan iman kita. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Taruh tanganmu di dada, saudara. Mari kita berdoa sama-sama. Bapak, terima kasih Tuhan. Bahwa kami yakin Tuhan bahwa ada aliran-aliran yang tidak pernah berhenti Tuhan. Kau tidak pernah melihat kejelekan kami. Kau tidak pernah melihat kekurangan kami. Kau tidak pernah melihat dosa-dosa kami. Firman-Mu adalah ya dan amin. Kalau Kau bilang pencuri datang membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Aku berdoa biar kami semua di tempat ini
boleh mempunyai iman dan pengharapan yang baru. Apa yang tidak mungkin itu mungkin bagimu Tuhan. Apa yang impossible is possible to you Lord. Karena itu ya Bapa, we want to submit, we want to choose the position, diam di rumah Tuhan selama-lamanya. Sehingga ada aliran yang mengalir terus ke dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Kau adalah si pembuat mujizat sejati. Segala sesuatu mungkin. Hamba mau berdoa untuk semua kami Tuhan, yang sedang mengalami pergumulan, yang mengalami kesulitan, yang mengalami tekanan. Aku berdoa biar Roh Kudus membukakan aliran air itu kepada kami semua. Sehingga kehidupan kami meluap-luap. Bukan cuma untuk kami aja Tuhan, tapi ajari kami juga untuk memberi kehidupan kami. Amin. Buat orang lain. Thank you Jesus, thank you Father. Yang Membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Sekali lagi jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Yang membelah laut, badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Bolehkah kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang lebih meriah, katakan amin. Pastinya kita diberkati Tuhan hari ini. Saudara, saya sangat diberkati dengan ibadah hari ini. Dan bukan hanya yang di panggung, saya rasa juga yang di bawah panggung juga sangat saling memberkati. Tadi saya mendengar firman Tuhan yang begitu luar biasa. Saya percaya bahwa kita di tempat ini bukan hanya menjadi pengunjung gereja, tetapi kita menghidupi gaya kehidupan kekristenan yang overflowing. Katakan amin, saudara. Bahwa Tuhan bisa pakai orang-orang siapapun untuk jadi berkat dimanapun kita berada. Tadi saya mendapatkan laporan ada orang-orang baru yang baru datang. Ada yang pramugari, ada yang guru, ada yang kerja di Huawei. Ada beberapa orang kerja di Huawei, ada beberapa orang guru di sini juga. Ada yang kerja di finance, tadi saya lihat ada orang yang kerja di banking, banyak sekali di tempat ini. Ada juga yang fashion designer. Oh, we welcome you. Sedikit saya mau perkenalan tentang 2PM. 2PM adalah ibadah dewasa muda, para millennials dan Gen Z yang berumur 22 tahun ke atas. Bila saudara-saudara sedang bekerja, meniti karir, you are in the right place. Ya, bagi saudara yang mau menikah atau bahkan yang sudah menikah, yang mempunyai anak-anak kecil, you are in the right place. Disinilah tempat di mana kami berharap ini menjadi tempat rumah ibadah kita bersama untuk kita melayani dan bertumbuh di dalam Tuhan. Katakan amin, saudara. Amin. Kita akan selesaikan ibadah kita, mari kita angkat tangan kita dengan sungguh-sungguh ke sorga untuk mendapatkan berkat. Supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang overflowing. Bapa, kami datang padamu. Kami akan akhiri ibadah kami hari ini. Biar kiranya Tuhan Kau berkati kami semua. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha. Kiranya Tuhan selalu pakai hidupmu untuk jadi berkat dimanapun engkau berada. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin, 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 amin.